kami. Tetapi beliau ini sudah diingatkan oleh guru-guru beliau. Jadi bukan hanya sekedar kami, bukan. Guru-guru beliau sudah mengingatkan, bahkan banyak sekali guru beliau yang masuk ke dalam alam mimpinya, mengingatkan kembali. Tapi beliau tatkala itu masih ngotot, gitu, ngotot ngeyel. NO itu kan isinya orang-orang liberal, orang liberal yang ngawur, yang begini-beginilah. Alhamdulillah ini karomahnya Ki Imad. Jadi karomahnya Ki Imad nih, Ki Imaduddin Utsman Al-Bantati sudah mulai punya karomah yang alhamdulillah Allah dengan wasilah beliau sudah menggerakkan para kiai dan tokoh di Nusantara. Sudah mulai berani untuk mengangkat harkat dan martabat warga pribumi agar jangan selalu direndahkan, agar jangan selalu dilecehkan, agar jangan dijadikan inlander begitu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW seakan-akan kasta yang dimuliakan? Ini betul, ini Habib, ini ada seperti itu bagaimana? Ini sudah menyimpang dari ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kami akan menampilkan yaitu sesosok ya rekaman suara dari teman karib satu pondok, ya maksud satu pondok dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang kali ini beliau membongkar habis siapa sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu Kiai Haji Imam yang kita ketahui bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang 2 tahun terakhir ini mengguncang dunia perhabiban, yang merontokkan nasab para habaib dengan tesisnya yang mengguncang dunia, bahkan dunia internasional ikut terguncang dengan tesisnya atau kajian penelitian yang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas nasab Ba'alawi ini, yang akhirnya disimpulkan oleh beliau nasab yang batil maktuun, ya, nasab yang batal, yang terputus, yang juga namun dari kajian beliau ini akhirnya banyak framing, tuduhan-tuduhan keji kepada beliau, orang karena gagal pilkada, ya, calon bupati, karena gagal untuk menikah dengan syarifah, ya, karena beliau di framing juga di fitnah macam-macam atas karena kajian yang begitu fenomenal ini. Namun beliau tetap kekeh dengan hasil penelitian beliau yang juga didukung oleh beberapa ilmuwan yang lain seperti ilmu filologi, dan juga ditambah dikuatkan dengan hasil uji tes DNA. Dan kali ini tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana sahabat karib Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membongkar habis siapa sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Mari kita simak, tolong jangan di-skip sampai selesai agar tidak gagal paham, ya. Begitu saudaraku, mari. Belum ada muhibbin para habaib Ba'alwi yang bertaubat melebihi taubatnya sosok di depan kami ini. Beliau ini sangat berani meruntuhkan gunung nasab Ba'alwi, diruntuhkan begitu saja. Beliau tidak peduli walaupun dihujat, dicaci maki, diintimidasi, diancam-ancam. Pokoknya beliau tekad berani. Beliau tetap berani untuk meruntuhkan bangunan yang menjulang tinggi laksana gunung raksasa, nasab Ba'alwi yang sudah menyebar di mana-mana, tetapi beliau runtuhkan begitu saja.
Sependek pengetahuan kami Al-Fakir Taum Alim, bahwa sampai saat ini belum ada muhibbin para habaib Alwi yang taubatnya melebihi taubatnya teman kami ini. Beliau ini adalah salah satu sahabat karib kami Al-Fakir Taum Alim yang bersahabat dengan beliau. Nah, beliau aslinya orang NU. Jadi beliau ini dari kecil tumbuh dari rahim orang tua yang NU. Beliau belajar ilmu-ilmu agama juga di guru-guru NU. Beliau asli orang NU Tulen, tetapi beliau pernah masuk di dalam FPI, dan bahkan beliau menjadi salah satu pengurus FPI di Tangerang, Banten. Ketika beliau masih di FPI, maka beliau ini sering berdebat dengan kami. Kami tatkala itu sering berdebat dengan beliau, walaupun kami ini sahabat karib, tapi biasa berdebat itu biasa, nggak langsung bermusuhan, tidak. Kami hanya saling mengingatkan, saling adu hujah, adu argumentasi. Mengapa tidak fokus di dalam NU saja, Kiai? Mengapa harus bercabang masuk ke dalam front pembela Islam? Ayo kembali. Tetapi beliau tatkala itu masih ngotot, gitu, ngotot ngeyel. NU itu kan isinya orang-orang liberal, orang liberal yang ngawur, yang begini-beginilah. FPI kan perjuangannya jelas begini-begini. Namun syukur alhamdulillah, beliau akhirnya sadar dan keluar dari FPI jauh sebelum FPI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Tetapi beliau sadar tahun taubat itu bukan hanya gara-gara debat dengan kami, tetapi beliau ini sudah diingatkan oleh guru-guru beliau. Jadi bukan hanya sekedar kami, bukan. Guru-guru beliau sudah mengingatkan, bahkan banyak sekali guru beliau yang masuk ke dalam alam mimpinya, mengingatkan kembali ngurusi NU, yang fokus, yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, urusi NU. Nah, oleh oknum-oknum orang FPI, beliau ini keluar dari FPI dituduh macam-macam, bahwa beliau tidak dikasih rekomendasi oleh FPI untuk mencalonkan diri sebagai bupati, calon bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang. Enggak seperti itu. Jadi untuk apa? FPI kan bukan organisasi parpol, bukan partai politik. Jadi beliau itu memang dari awal ingin, ayo kita coba untuk calon independen, begitu, independen mencalonkan diri sebagai bupati Tangerang, independen. Nah, beliau akhirnya nggak jadi. Ya karena memang dana kan biasa. Kalau orang Islam Indonesia, mayoritas orang di Indonesia ini kan bukan memilih pemimpin mana yang terbaik, mana yang jujur, mana yang cerdas, kan tidak, tetapi kan berdasarkan siapa yang ngasih itulah yang dipilih. Oleh sebab itulah dengan pertimbangan itu beliau akhirnya mundur, tidak jadi mencalonkan diri sebagai salah satu calon bupati Tangerang. Nah, begitu cinta, hormat dan ta'dzimnya beliau ini kepada para habaib, sampai-sampai beliau menulis nasab para habaib Alwi di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Jadi nasabnya para habib Alwi ini ditulis di dalam kitabnya beliau yang berjudul Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini. Nasab Alwi bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Coba bisa ditelusurilah ya, kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah yang terbitan awal-awal edisi pertama, yang pertama, kedua, ketiga lah, itu masih awal. Itu masih tulisan nasab para habaib Alwi itu beliau sambungkan sampai kepada Rasulullah SAW. Namun ya setelah ada video Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa seluruh duriyah Wali Songo itu sudah nggak ada, sudah terputus, kalaupun toh ada itu dari jalur perempuan, begitu kan, dari jalur perempuan saja. Maka ketika itulah beliau sudah mulai bangkit lagi. Ya, beliau mulai bangkit. Setelah itu beliau meneliti kembali. Jadi nasab-nasab diteliti, manuskrip kitab-kitab beliau. Juga beliau mencari referensi yang ada di internet. Iya, semuanya dipakailah referensi itu. Jadi kitab-kitab manual, kitab-kitab elektronik, kemudian manuskrip yang asli. Bahkan beliau sampai ke Belanda di perpustakaan Belanda. Beliau sumpah ke mana-mana, ke Turki, ke Mesir, begitu. Bukan hanya duduk manis di rumah saja, tidak. Beliau demi kebenaran kemana-mana nih, ya. Kebetulan kan ada yang ngasih dana, ya kami akui ya, ada yang ngasih dana untuk itu, maksudnya untuk pembuktian. Ya ini kan dalam rangka ilmu pengetahuan yang harus kita bela. Kemudian setelah beliau sudah keliling-keliling dan mempelajari naskah, kitab-kitab lagi ditelaah diulang-ulang, maka beliau bertaubat. Kemudian akhirnya beliau beranilah menyuarakan kebenaran di seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Nah, beliau inilah awalnya muhibbin berat. Beliau ini muhibbin berat. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa beliau ini bukan muhibbin, salah. Bahkan beliau sudah masuk di FPI, bahkan beliau ini menjadi salah satu pengurus FPI di wilayah Tangerang, Provinsi Banten.
Ya, siapakah beliau ini? Ya, tidak lain tidak bukan, beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itulah muhibbin sejati pada awalnya. Lah, apakah sekarang masih muhibbin? Ya, saya rasa masih. Beliau itu hanya meneliti nasab dan meneliti tentang kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Bukan hanya masalah Habib Alwi saja. Siapapun yang tidak benar pasti kan harus dikritisi. Nah, yang namanya mengkritisi nasab, mengkritisi kelakuan, memalsukan misalnya makam-makam palsu, memalsukan sejarah, ini kan nggak benar. Ya harus kita lawan. Tetapi masalah cinta sesama muslim ya wajib mencintai sesama muslim, itu adalah kewajiban sejak dari dahulu. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada yang bangga ini dia muhibbin, tobatnya begini muhibbin, itu kan semuanya efek ya, efek dari alhamdulillah ini karomahnya Kiai Imad. Jadi karomahnya Kiai Imad nih, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah mulai punya karomah yang alhamdulillah Allah dengan wasilah beliau sudah menggerakkan para kiai dan tokoh di Nusantara, sudah mulai berani untuk mengangkat harkat dan martabat warga pribumi agar jangan selalu direndahkan, agar jangan selalu dilecehkan, agar jangan dijadikan inlander begitu. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat dan lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup jelas ya saudaraku sekalian. Jadi agar kita tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang beredar selama ini tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa beliau seorang yang ini itu ya, akibat karena ini itu beliau meneliti nasab Alawi karena kekecewaannya ya, seperti halnya disampaikan ada seorang tokoh ya pribumi juga saya rasa ya masih muhibbin berat, beliau menuduh karena gagal menikah dengan Syarifah, karena gagal di pilkada, dan masih banyak ya framing atau fitnahan yang ditujukan kepada beliau ini, agar kita paham ya siapa beliau yang sebenarnya. Dan kita juga ya alhamdulillah ternyata memang hasil kajian beliau ini sangat mencerahkan masyarakat Nusantara ini khususnya ya. Kita akhirnya tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun perilakunya sangat melenceng, sangat menyimpang ya. Apalagi kita tahu kita tidak mudah tertipu oleh orang yang mengatasnamakan zuriyah Rasul dengan perilaku. Ada yang mungkin perilakunya terlihat bagus, sopan ya, terlihat halus, terlihat nasionalis, namun kebrengsekannya ini justru sangat menyakitkan. Yaitu apa? Kita lihat sendiri makam-makam palsu. Ini apa tujuannya? Ya, mengaku ahli thariqah, mengaku pimpinan sufi dan lain sebagainya dengan glorifikasi yang sangat luar biasa sebagai waliullah dan lain sebagainya. Namun kebohongan pasti akan terbongkar pada masanya. Sepintar-pintar, sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dan alhamdulillah berkah kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, akhirnya banyak orang berani bersuara, menyuarakan, membongkar apa-apa yang selama ini disembunyikan dan tidak berani disampaikan karena khawatir, kualat dan lain sebagainya. Ini berkah karomah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penipuan, pemalsuan, semuanya terbongkar ya. Siapa yang berani membongkar sisi negatif Habib Lutfi bin Yahya? Tidak ada. Namun setelah ada kajian nasab ini, akhirnya semuanya terkuat. Pemalsuan, makamnya, semuanya terbongkar ya. Jatman pun akhirnya yang selama 20 tahun lebih dikuasai ya, seolah ingin mempertahankan kekuasaannya sampai akhir hayat. Akhirnya PBNU pun berani mengambil alih Jatman ya, untuk diadakan muktamar lagi. Ini layak kita apresiasi. Kita harus melek dan sadari semua ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dimudahkan segala urusannya, kita diberikan anak-anak yang soleh solihah, ya, tetap Allah berikan NKRI ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. NKRI senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.